Hai guys, balik lagi di Vince Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik. Kalau di sepak bola kalian tahu ada gelandang yang mengatur serangan. Di bola voli ada yang namanya setter. Tapi sayangnya posisi ini tuh jarang dapat sorotan. Karena yang nggak pernah smash, nggak pernah cetak poin, tapi dia sebenarnya adalah yang menentukan tempo, strategi, dan bahkan nasib tim di hari itu. Siapa sebenarnya dia? Dan kenapa perannya begitu penting? Kalau kemarin kita bahas libero, kali ini kita akan bahas setter. Mari kita mulai. Setter adalah pemain yang bertugas mengatur bola untuk diserang oleh rekan satu tim. Ibaratnya dia tuh adalah playmaker atau otak di dalam sebuah tim volley. Begitu bola pertama masuk lewat receive ataupun dig, setter yang akan menentukan kemana arah bola ini akan dilanjutkan. Bola ini mau dikasih siapa? Cepat atau lambat? Umpan jauh atau deket net? Apakah perlu pakai teknik tipu-tipu yang langsung bisa cetak poin? Jadi peran ini bukan soal operan yang bagus, tapi juga soal membaca lawan ataupun middle blocker lawan. Improvisasi harus cepat dan berpikir cepat di bawah tekanan. Ini tuh benar-benar definisi bekerja di bawah tekanan ya setter ini. Jadi setter itu bukan cuma bisa passing atas saja. Lu bisa passing bagus, gak semerta-merta bisa jadi setter. Beberapa skill wajib yang harus dimiliki setter. Antara lain adalah harus memiliki insting yang cepat guys. Jadi mereka harus menentukan nasib, harus mengambil keputusan di sepersekian detik. Gak hanya itu, mereka harus punya ketepatan timing. Umpan ke spiker harus pas, gak terlalu cepat, gak terlalu lambat. Karena kalau miss dikit aja, ya smash bisa gagal. Dan umpan gak sekedar umpan aja, tapi fingertip control. Kontrol jari itu harus halus banget gitu. Gak bisa syukur-syukur lah pokoknya. Harus mentalnya juga harus kuat. Karena kalau misalkan salah umpan terus dan mentalnya lemah, ya tim bubar dah. Terus kenapa kok banyak banget setter tim itu menjadi kapten? Ya karena ya seorang setter harus punya jiwa leadership yang kuat nih. Karena mereka yang harus atur ritme dan juga komunikasi antar pemain lain. Seorang setter yang ideal harus punya koordinasi yang baik dengan semua spiker, baik outside hitter, opposite maupun middle blocker. Contoh konkret yang menurut data dari FIVB, setter-setter kayak Bruno Rezende memiliki tingkat kesuksesan set itu sekitar 60%. The crazy number. Sebuah angka yang sangat tinggi di level internasional. Jadi akurasinya tuh tinggi banget saat memberikan umpan ke spikernya. Dan setter juga harus bervariasi, nggak cuma ujuk-ujuk umpan tinggi ke lawan gitu doang, enggak Bay. Ada banyak tipe set di dalam volley. Salah satunya ya quick set, umpan rendah yang cepat ke middle blocker. Ya kemudian middle blocker yang akan menyelesaikannya, tapi timingnya itu krusial banget, harus pinter-pinter. Yang kedua mungkin ada high ball, dimana umpan ini tuh cenderung lambat ke posisi outside hitter ataupun opposite. Cocok banget untuk ngebangun serangan waktu receive-nya tuh jelek. Jadi kayak bola-bola liar gitu, udah langsung di high ball aja. Yang penting nyampe dan ngelewatin net dulu. Selanjutnya ada back set. Ini yang sering banget kalian lihat di Yomi Yason, dimana dia sering ngumpan ke belakang gini kan, ke arah opposite hitter ataupun sebaliknya. Nah itu dinamakan back set. Terus selanjutnya ada dump set, dimana setter pura-pura kayak mau ngumpan, mau ngeset, tapi ternyata malah ngerain bola langsung ke sisi yang kosong dan mencetak poin. Dan hal ini sangat efektif ketika middle blocker lawan tuh sangat fokus ke spiker. Variasi set ini yang bikin permainan jadi susah ditebak dan jadi enak banget ditonton. Apalagi kalau setter ngesetnya sambil lompat. Wah, di Indonesia belum tuh. Karena ya memang jadi setter itu nggak mudah. Ada aja tantangannya. Kayak harus tetap tenang walaupun receive jelek. Harus kreatif di waktu yang sepi dan juga penuh tekanan. Nggak boleh panik. Apalagi kalau saat blocking lawan tuh lagi rapat-rapatnya dan teman-teman sendiri mulai goyah. Dan ya yang paling sering adalah setter sering disalahkan kalau tim kalah. Fakta dari FIVB Coaching Guidelines menyebutkan bahwa setter itu adalah posisi yang membutuhkan kombinasi antara pemikiran taktis, pengambilan keputusan yang cepat, dan kemampuan komunikasi interpersonal yang kuat. Ada beberapa setter dunia yang dikenal dengan kreativitasnya dan presisi umpannya. Yang pertama ada Yomi Yason dari Korea. Kalian udah tahu sendiri alasannya kenapa ya, karena emang dia the best. Terus ada Notsara Tomkom dari Thailand yang dijuluki Queen of Set. Maja Oceanovic dari Serbia. Setiap dari mereka ini punya gaya set yang sangat khas, tergantung budaya permainan dan juga strategi di negaranya. Di Indonesia sendiri peran setter juga mulai berkembang dengan sangat pesat. Walaupun kalau kita lihat di Pro Liga, setter sebenarnya juga masih belum banyak kreativitasnya. Sebenarnya oke, tapi masih belum oke banget gitu. Ya harus mulai dilatih lah, harus mulai dilatih karena ya mau gimana pun setter juga menjadi penentu gitu.
Dalam permainan volley modern, tempo permainan jadi salah satu faktor kunci dan setter yang ada di balik semua itu. Tim kayak Jepang, Thailand yang main dengan tempo-tempo cepat, semua itu tergantung kemampuan setternya. Sebaliknya ya, tim-tim di Eropa kayak Serbia dan Italia tuh mainnya cenderung lebih sabar sebenarnya. Ngebangun dulu, kemudian kalau ada spiker yang besar dikasih ke situ terus. Tapi balik lagi semua itu dikendalikan siapa yang pegang set. Bahkan dalam sistem double substitution di kompetisi FIVB, tim tuh ada loh yang sering ganti setter dengan opposite hitter untuk mempertahankan keseimbangan blocking dan serangan. Dan itu juga menandakan bahwa sebenarnya posisi ini juga sangat taktis. Di beberapa turnamen MVP itu biasanya adalah seorang opposite hitter gitu-gitu ya, outside hitter atau yang menjadi top scorer lah. Tapi dalam beberapa momen, setter juga bisa menyabet gelar MVP, terutama kalau dia tuh jadi pengubah permainan ataupun menjadi penentu kemenangan dalam sebuah tim. Jadi kalau kalian selama ini cuma fokus ke smash, bukan smash yang itu, tapi smash yang keras dan juga blok tinggi, sekarang kalian tahu, tanpa umpan presisi dari setter, ya semua itu nggak bakal terjadi. Mereka emang nggak selalu cetak poin games, kecuali di momen tertentu, tapi mereka tuh penentu strategi dan hasil akhir. Latihan setter tuh beda banget sama posisi lain. Fokusnya bukan cuma otot dan power, ada banyak banget latihan yang harus diperhatikan sama setter. Kayak repetisi teknis, dimana mereka harus melakukan ribuan kali set ke berbagai arah. Quick, high, back, pipe, fokus ke presisi jari, dan kekuatan pergelangan tangan. Latihan visual dan antisipasi juga nggak kalah pentingnya. Melatih eye tracking untuk membaca arah bola itu juga sangat penting. Footwork drills, decision making itu hal lainnya yang harus dipelajari oleh setter. Banyak pelatih top dunia kayak Giovanni Guidetti maupun Kak Kirelli pernah bilang gitu kalau setter modern wajib dilatih nggak hanya skill tangan, tapi juga insting dan juga kecerdasan visual. Setter itu nggak cuma bisa umpan, mereka juga pemimpin lalu lintas di lapangan. Dalam banyak tim profesional, gengs, setter adalah pemain paling vokal di lapangan setelah kapten. Bahkan banyak juga setter yang jadi kaptennya. Dan komunikasi itu harus super cepat, super jelas, dan tetap tenang. Apalagi saat lawan tuh sedang asik menyerang atau sedang di atas angin. Setter zaman dulu tuh lebih mengandalkan insting dan juga feeling. Tapi setter modern, mereka juga mengandalkan data. Dua-duanya sama-sama hebat, cuma caranya yang sekarang berbeda, lebih berkembang lagi. Dalam banyak court dan juga tim nasional nih, setter tuh udah rutin banget diberikan data-data kayak statistik blok lawan, hit mob defense lawan, hingga tendensi spiker itu sendiri. Mimin nggak tahu deh di Indonesia tuh apakah udah atau belum. Harusnya sih udah ya. Hasilnya tuh ada beberapa yang diberikan ke setter sebelum pertandingan ataupun saat time out. Jadi setter sekarang bukan cuma harus jago tangan, tapi juga harus paham angka dan juga strategi. Mereka harus belajar pola rotasi lawan, kombinasi blok, bahkan kebiasaan lawan di setiap setnya. Nah, setter-setter yang bisa adaptif atau adaptasi dengan data-data seperti ini sering disebut komandan taktis oleh coach-coach di Eropa. Dengan berkembangnya permainan, posisi setter juga mulai berevolusi. Sekarang tuh ukuran tubuh setter juga nggak yang sependek dulu, guys. Sekarang tuh banyak setter di atas 180 loh tingginya. Supaya ya fungsinya nggak cuma bisa ngeset tapi juga bisa blocking. Contohnya kayak Anierim deh. Setter modern karena dituntut juga harus bisa nyerang di saat waktu-waktu kepepet. Bahkan beberapa klub, beberapa negara itu udah mulai menggunakan AI untuk simulasi strategi setter di dalam game plan. Diperkuat dengan pelacak gerakan untuk evaluasi kecepatan gerakan mereka. Jadi bukan hal yang aneh kalau 5-10 tahun ke depan, setter bakal dilatih bukan cuma teknik tangan, tapi juga decision making berbasis AI. Dan statistik lapangan langsung real time match. Kesimpulannya, setter tuh bukan cuma pengumpan, guys. Mereka adalah playmaker, pemikir cepat, komunikator, analisa data, dan kadang penentu takdir. Tulis di kolom komentar siapa setter favorit kalian. Dan misalkan kalian di tim volley desa kalian atau sekolah kalian menjadi setter, apa asiknya? Tulis di kolom komentar. Kira-kira posisi apa lagi nih yang harus dibahas sama Vinstation? Kalian tulis saja ya. Mungkin segitu dulu aja pada kali ini. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan. Jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Vinstation selanjutnya. See ya in the next video, guys. And bye-bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way.
Trying to stay strong and fake a smile until I look away.